Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Salam, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku di masa Paskah. Hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama melihat, mendengarkan bagaimana sebelum perpisahannya Yesus dan para murid saling menguatkan. Dan Yesus memberikan sesuatu yang terbaik bagi para murid supaya ketika Ia meninggalkan mereka, mereka merasa dikuatkan, mereka merasa damai. Karena sesungguhnya Yesus menginginkan mereka bahwa pengalaman-pengalaman cinta Tuhan yang mereka sudah alami harus membawa mereka kepada suatu rasa damai, kegembiraan, dan sukacita di dalam hidup mereka. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, Ia itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Demikian sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, dalam amanat perpisahan, Yesus meneguhkan bahwa para murid tidak akan merasa sendiri. Para murid tidak akan merasa kesedihan. Karena ketika Tuhan naik ke surga, Ia mengutus Roh kebenaran yang akan memimpin, menuntun, membimbing para murid kepada kebenaran. Dan Roh kebenaran itulah yang akan senantiasa tinggal di dalam diri setiap para murid, di dalam diri setiap umat manusia. Dan Roh inilah yang akan senantiasa memberitakan, menuntun kita, supaya kita mengenal, supaya kita membuka hati pikiran, supaya kita melaksanakan tentang segala sesuatu yang Bapa inginkan di dalam hidup kita. Roh kebenaran ini akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati, yaitu Allah sendiri. Maka di dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman, kita dituntut untuk apa?
untuk senantiasa membiarkan hidup kita selalu diperbaharui oleh Allah. Membiarkan hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Roh agar kita sampai kepada kebenaran itu. Dan kebenaran yang mau kita capai adalah keselamatan. Dan keselamatan itu akan membawa kita kepada kemerdekaan, membawa kita kepada kesatuan dengan Allah di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kita yang sudah hidup dalam sebuah pengakuan akan Tuhan yang hidup dalam diri kita, akan senantiasa selalu menerima, menghadirkan karya-karya Roh dalam, dan membiarkan apapun yang kita pikirkan, apapun yang menjadi kehendak kita, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu kita lakukan dengan bimbingan Roh. Agar apa? Agar kita dapat berjalan pada kebenaran. Dan kebenaran itu akan membimbing kita kepada kehidupan. Semoga kita juga senantiasa terus hidup dalam kemerdekaan. Hidup di mana segala kasih karunia Allah, firman Tuhan akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan. Selamat bersaksi, selamat mewartakan kebenaran Tuhan, dan semua kita selalu menjadi pelaku dari kebenaran. Tuhan memberkati kita dalam seluruh hidup, karya dan pelayanan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.